warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Dewi Rahmawati Nur Hasanah dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Universitas Ma'arif Lampung. Di sini saya membuat video guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Sugiarto MPSI Psikolog. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari beliau, yaitu tentang masa emas pada usia dini. Nah, masa emas pada usia dini itu terjadi pada umur 0 sampai 6 tahun. Nah, ini merupakan periode perkembangan yang sangat pesat dan krusial ya teman-teman. Pada periode ini otak anak itu akan berkembang dengan sangat cepat, membentuk koneksi saraf yang sangat banyak. Nah, simulasi yang tepat dan kaya itu akan berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan bahasa anak. Nah, kemampuan dasar seperti motorik, bahasa, dan kemampuan kognitif itu mulai terbentuk pesat pada masa ini. Oleh karena itu, simulasi itu sangat berpengaruh jika diberikan kepada anak. Simulasi itu sendiri guna memaksimalkan potensi anak di masa depan. Nah, kalau kita terlambat atau adanya keterlambatan simulasi itu dapat berdampak negatif pada perkembangan anak itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu tentang perkembangan siswa SD dan problematikanya. Nah, solusi sebagai konselor di sekolah. Tugas perkembangan siswa SD itu meliputi penguasaan keterampilan akademik seperti membaca, menulis, berhitung. Nah, lalu ada perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial dan emosional ini antara lain itu seperti di mana sih mereka berteman dengan teman-temannya, lalu kerjasama antar anak, dan juga empati yang diberikan anak gitu. Nah, ada juga kemandirian seperti melakukan tugas sendiri, dia mulai bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu problematika apa yang mungkin dialami oleh anak SD yang akan muncul gitu ya teman-teman. Jadi mungkin problematika yang akan muncul pada usia ini, pada masa siswa SD itu biasanya adanya kesulitan belajar seperti disleksia. Disleksia itu sendiri di mana anak itu akan kesulitan dalam memahami huruf. Biasanya anak ini akan sulit dalam membaca, nanti dia akan kayak ketinggalan membaca gitu ya. Teman-temannya udah pada bisa baca, dia belum bisa baca. Nah, ini merupakan salah satu masalah yang dialami oleh anak SD. Lalu selain disleksia itu ada diskalkulia. Kalau tadi disleksia itu anak itu akan kesulitan dalam membaca, lalu akan sulit mengenali huruf-huruf. Kalau diskalkulia ini hampir sama, tapi dia itu dalam memahami angka yang berhubungan dengan matematika gitu ya teman-teman. Nah, lalu ada juga masalah perilaku seperti agresi. Agresi itu sendiri kayak biasanya kalau misal anak SD itu suka berantem, terus pokoknya dia ada masalah sama teman-temannya, itu bagian dari agresi. Lalu ada hiperaktif. Biasanya kan anak SD itu kan kayak suka kayak lari-lari, terus entah itu manjat pohon atau gimana, dia nggak bisa diam. Itu merupakan juga dapat menjadi masalah perilaku yang disebut dengan hiperaktif. Lalu masalah selanjutnya yaitu rendahnya motivasi belajar dan masalah sosial seperti penundungan dan juga isolasi. Nah, sebagai konselor sekolah, mungkin solusi yang akan dapat saya berikan itu sebagai calon konselor ya teman-teman, itu yang pertama saya akan mengidentifikasi masalah. Nah, melakukan asesmen untuk mengidentifikasi penyebab kesulitan belajar atau masalah perilaku. Jadi identifikasi ini sangat penting ya. Kalau misalkan karena masalah anak 1 dan anak 2 itu akan berbeda, jadi nanti penanganannya juga akan berbeda. Yang kedua yaitu melakukan intervensi atau memberikan penanganan yang tepat seperti terapi belajar, konseling individu atau kelompok, lalu keterampilan sosial yang tentunya ini nanti juga akan disesuaikan dengan masalah apa yang terjadi pada anak itu tadi.
Yang selanjutnya yaitu adanya penguatan positif. Melakukan penguatan positif untuk perilaku yang baik dan memotivasi siswa untuk belajar. Yang selanjutnya yaitu ada bimbingan karir. Bimbingan karir ini diberikan untuk membantu siswa menemukan minat dan bakatnya. Ini mungkin akan sangat dapat membantu khususnya untuk anak-anak yang sudah berada di kelas 6 SD. Lalu saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif dan problematikanya. Jadi, perkembangan kognitif itu merupakan perkembangan kemampuan berpikir, mengingat dan juga memecahkan masalah. Tahapan perkembangan kognitif ini menurut Piaget itu meliputi sensor motor, praoperasional, operasional konkret, dan juga operasional formal. Nah, setiap tahap ini akan muncul atau memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, problematika yang muncul itu ada beberapa, salah satunya itu kesulitan dalam memahami konsep abstrak, kurangnya kemampuan berpikir kritis, gangguan pemusatan perhatian, dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Itu tadi perkembangan kognitif dan juga problematikanya. Yang selanjutnya yaitu problem sosial dan penyesuaian diri pada siswa SMP. Jadi siswa SMP itu menghadapi berbagai problem sosial ya, seperti tekanan teman sebaya atau disebut dengan pressure, lalu perundungan atau bullying. Ada juga pencarian data diri atau yang biasa kita sebut dengan krisis identitas, dan juga masalah yang terjadi pada anak SMP itu perubahan hormonal. Itu yang dapat mempengaruhi emosi dan juga perilaku mereka, teman-teman. Nah, kemampuan penyesuaian diri itu sangat penting bagi mereka. Bagaimana nantinya mereka akan mengatasi tantangan-tantangan ini. Nah, problematika yang muncul itu dapat berupa rendahnya diri, terus kecemasan sosial. Mereka akan mengalami kecemasan sosial, mungkin bisa juga depresi, ya, dan juga perilaku menyimpang. Yang selanjutnya yaitu tentang tahapan operan conditioning dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Operan conditioning ini merupakan teori belajar yang menekankan pentingnya penguatan reinforcement. Jadi ada penguatan atau yang disebut reinforcement tadi, dan juga ada hukuman. Nah, hukuman dalam membentuk perilaku, dalam meningkatkan motivasi belajar tentunya ya teman-teman. Nah, konselor ini dapat menerapkan prinsip-prinsip operan conditioning sebagai berikut. Salah satunya yaitu penguatan positif. Nah, penguatan positif ini dapat dilakukan dengan cara memberikan hadiah dan juga pujian kecil atas prestasi belajar siswa. Kalau misalkan gini, hari ini si A mendapatkan nilai 60, belum mencapai target belajar gitu ya. Nah, besoknya dia dikasih motivasi, lalu dia semangat belajar nih. Kita berikan, kalau dia misalkan mendapat nilai yang lebih dari kemarin, kita dapat memberikan hadiah kecil atau pujian seperti itu. Lalu penguatan negatif itu biasanya menghilangkan tugas yang tidak menyenangkan setelah siswa itu mencapai target belajar. Lalu yang selanjutnya yaitu ada hukuman. Hukuman ini biasanya bukan dihukum gitu ya teman, tanpa alasan gitu, tapi hukuman ini itu diberikan atas konsekuensi dari perilaku yang tidak diinginkan, misalnya mengurangi nilai dan juga melakukan teguran. Lalu pembentukan bertahap atau shaping. Nah, ini merupakan memberikan penguatan pada setiap langkah kecil menuju pencapaian tujuan yang besar. Selanjutnya yaitu penjadwalan penguatan. Itu memberikan penguatan secara konsisten atau terjadwal untuk mempertahankan motivasi belajar siswa. Jadi itu tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.